Wa faraidha lan utawi pira-pira fardhonya Jumat. Lan utawi pira-pira fardhonya Jumat wa minhum lan iku sebagian sangking ulama. Wa minhum lan iku sebagian sangking ulama man utawi ulama abbaroh kang memberi ibarat atau membuat ibarat, abbaroh kang membuat ibarat, membuat redaksi sokuman anha sangking faraid bisyuruti kalawan lafat asyurut maknanya piro-piro syarat. Ada berapa fardhonya ni'am? Salah satu iku ono telu. Salah satu iku ono telu ahaduha wasaniha. Ahaduha utawi salah satunya salasa. Ahaduha utawi salah satunya salasa. Wasaniha lan nomor duanya salasa. Wasaniha lan nomor duanya salasa khutbatani iku dua khutbah. Yakumu kang ngadeg yakumu kang ngadeg sapa khatib ail khatibu tegese wong kang khatib. Kalau khatib rosid maknanya orang yang khutbah. Kalau khatib maknanya orang yang tunangan. Paham ya? Kalau ngasih nama tulisannya harus tepat. Ni'am dimintain nama oleh keluarganya, tetangganya. Ustaz Ni'am, ini apa namanya? Kasih nama Khatibul Umam. Coba tulis, biar sama Arab sama Indonesianya karena mau ke kakak umpamanya. Jangan tulis Khatibul Umam. Apa? Khatibul Umam orang yang tunangan dengan beberapa umat. Bagaimana Safa? Tulis Khatibul Umam, orang yang berkhutbah ke beberapa umat. Khutbatani itu dua khutbah yakumu kang ngadeg atau berdiri sapa khatib ail khatib tegese wong kang khutbah berdiri. Fihi ma ing dalam dua khutbah atau khutbatain. Fihi ma ing dalam dua khutbah. Wa yajlisu lan lungguh sapa khatib. Wa yajlisu lan lungguh sapa khatib bainahuma ing dalem di antara dua khutbah. Bainahuma ing dalem di antara dua khutbah qala ngendika al mutawalli. Sapa imam mutawalli. Duduknya itu fanu lamanya biqadri tumakninati kalawan kadar tumakninah. Biqadri tumakninati kalawan kadar tumakninah. Bainas sajadataini ing dalam di antara dua sujud. Lah sekarang walau ajaza anil qiyam, walau ajaza lamun tidak mampu sapa khatib, khatibnya enggak bisa berdiri rasid. Walau ajaza lamun tidak mampu sapa khatib anil qiyam, sangking ngadeg, khatibnya enggak bisa berdiri karena habis kecelakaan atau apa umpamanya. Wa khataba qaidan wa khatabalan berkhutbah sapa khatib qaidan hale wong kang lungguh. Tapi ini juga jarang isit, Kalau enggak sehat ya mesti dipaksakan khatib, enggak. Ada namanya khatib pengganti. Qaidan hale wong kang lungguh au muqaddian atau berbaring lulu. Khatibnya berbaring ni'am. Walaupun sah tapi ini jadi fitnah. Khutbahnya sah karena dia tidak mendukung fisiknya, wong habis jatuh umpamanya, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, bisanya berbaring. Ya karena udzur sah, tapi mosok seperti ini ya istirahat Pak Yai, ya istirahat dulu, ada penggantinya badal khatib Ustadz Fano. Wah, alumni An-Nidhamiyah 6 tahun ya.
Bagaimana sohah mongkosah lah ini. Sohah mongkosah. Wajazah lan wenang al iktida'u opo iktida mengikuti. Al iktida'u opo mengikuti. Bihi kalawan wong. Artinya kalau ini jadi imam nggak apa-apa, boleh. Tadi ni'am khutbahnya dengan posisi duduk atau khutbahnya dengan posisi berbaring. Bukan cuma khutbahnya, sholatnya dan jadi imam. Jadi dia juga jadi imam mungkin karena tokoh atau apa. Tapi ketika jadi imam karena memang fisiknya tidak mendukung, sholatnya dalam keadaan tidur berbaring. Bagaimana? Nggak apa-apa. Khutbahnya sah, mengikuti jemaah yang bermakmum itu semuanya sah mengikuti imam yang seperti ini. Ya, tapi kalau di sini kan nggak ada kan. Mosok imamnya berbaring, mosok khotibnya juga berbaring, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau seandainya ada, ya nggak apa-apa. Artinya jangan protes, apalagi nggak punya kebijakan. Kecuali takmir, Pak Yai, kalau bisa istirahat, kasihan kesehatan jenengan. Yang ganti biar Ustaz Fano saja. Namanya badal khotib. La walau ma'al jali bihali, walaupun beserta tidak ngerti. Walau ma'al jahli, walaupun beserta tidak ngerti bihali, kalawan keadaannya khotib. Lah sekarang wahaisu khotaba qaidan, wahaisu khotabalan ing dalam sekiranya berkhutbah sapa khotib. Berkhutbah qaidan hale wong kang lungguh mongko fasola mongko misah sapa khotib. Fasolah mongko misah sapa khotib bainal khutbataini, di antara dua khutbah. Dipisah dengan apa Rosid? Bisa tatin kalawan berdiam sebentar. La bitijain, bukan kalawan berbaring. Dijelaskan tadi bahwa kalau mampu menyampaikan khutbah harus berdiri. Berdiri pada khutbah pertama dan kedua. Hanya saja di sisi lain dia juga harus duduk. Duduk ini namanya duduk pemisah. Pemisah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Lah sekarang masalahnya nih, khotibnya nggak sehat. Berdiri selama 20 menit. Ya nggak bisa. Mungkin karena faktor usia atau kecelakaan atau yang lain. Bagaimana? Maka khotibnya karena dia uzur, khotibnya menyampaikan khutbahnya dengan kondisi duduk. Duduk di khutbah pertama, duduk di khutbah yang kedua. Hanya saja di tengah-tengah ini harus dipisah dengan apa? Dipisah dengan berdiam sebentar. Bukan berarti ketika khutbah duduk, khutbah pertama duduk, terus khutbah yang kedua duduk, terus antara pertama kedua mau dipisah dengan berbaring, nggak boleh. Jadi pemisahnya yaitu saktah. Apa saktah? Diam sebentar. Diam sebentar. Itu pemisah antara dua khutbah. Jadi gini, menjelaskan tentang fardohnya sholat Jumat. Kalau kemarin Safa ada syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua syarat sahnya sholat Jumat. Sekarang ada fardohnya sholat Jumat. Dalam redaksi yang lain memakai asyurut, berarti terjemahnya yaitu syaratnya apa? Syaratnya sholat Jumat. Yang ini ada 3. Yang pertama dan yang kedua yaitu ada 2 khutbah. Paham ya? Syaratnya sholat Jumat atau fardonya sholat Jumat ada 3. Yang pertama dan yang kedua ada 2 khutbah. Yang mana
dua khutbah ini khotib harus berdiri dan nanti di sela-sela ini harus dipisah dengan duduk. Berapa lama Ustadz? Kira-kira lamanya seperti tumaknina antara dua sujud. Sujud pertama, terus sebelum sujud yang kedua kita akan duduk. Paham ya? Jadi lamanya khotib duduk antara dua khutbah itu seperti lamanya duduk antara dua sujud. Paham ya? Jangan terlalu lama. Khutbah pertama duduk masih baca Yasin, khotibnya baca Yasin. Jamaahnya ngantuk semuanya. Kamu duduknya kira-kira tumakninah yang ada di antara duduk antara dua sujud. Tumakninah yang ada di duduk antara dua sujud. Jangan terlalu lama. Begitu juga jangan terlalu Jangan terlalu cepat. Langsungnya jangan. Paham ya? Karena kira-kira tumakninah. Terus tadi ini penjelasan tadi sudah. Kalau memang khotibnya nggak mampu berdiri maka boleh duduk atau berbaring, dan bahkan para jemaah boleh mengikuti orang ini seandainya jadi imam. Artinya tidak menjadi sebab tidak sahnya jemaah gara-gara imamnya berbaring, tetap sah.